mungkin. Namun apa daya bila Sang Pencipta berkehendak lain, kendati dijaga sedemikian rupa, tetap saja ada alasan yang membuat takdir berkata lain. Pemirsa, berikut inilah ulasan tentang pasangan artis yang pernah punya pengalaman keguguran. Siapa sajakah mereka? This is how the story ends. I met someone by accident. Senyum yang syarat kelegaan hati baru bisa disuguhkan oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda saat keduanya menggelar acara 7 bulanan minggu kemarin. Rasa was-was yang selama ini mengungkung perasaan mereka pun perlahan sirna. Kini hanya ada bayangan indah di hari depan untuk menyambut kehadiran sang buah hati yang nyaris 2 tahun mereka nantikan. Sebelumnya Sarwenda memiliki riwayat keguguran hingga 2 kali dengan berbagai alasan. Pertama, Sarwenda dituding mengalami kondisi berat badannya yang terlampau kurus hingga mempengaruhi kandungannya. Dan keguguran kedua terjadi lantaran ia terlalu lelah bekerja. Kehamilan ketiganya pun tak mudah. Mantan personel Caribel itu sempat bolak-balik rumah sakit dan duduk di kursi roda saat hamil muda. Wajar bila saat ini Ruben dan Wenda sangat mensyukuri harapan yang nyaris terkabul tersebut. Kalau saya sih udah mulai kadang gelisah atau dia bergerak sedikit saya udah panik, kenapa gitu. Saya takut ya karena memang kan sebelumnya kan Wenda dari riwayat yang kurang bagus gitu. Jadi saya harus lebih ekstra hati-hati lagi, makanya kalau ngambil kerjaan saya jarang ngambil kerjaan yang malam. Jadi saya biar punya banyak waktu untuk istri saya, untuk dia bercerita apa yang dia lakukan seharian gitu. Dan saya mencoba menjadi suami yang baik, ayah yang baik ya. Suami siaga. Jadi dari Wenda senam, Wenda minta diikutin ya sama saya, dianterin senam hamil saya ikutin. Wenda minta ditemenin yoga hamil saya ikutin gitu. Jadi saya mencoba menjadi orang yang saya suami menjadi sahabat dia pada saat dia lagi hamil ini. Kalau diomongin mental sih mungkin dari mulai kehamilan yang mulai kemarin itu yang rada kurang enak, itu sudah disiapkan mental gimana caranya supaya kuat menjadi ibu, menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab nanti sama anaknya, gimana cara ngurusinnya. Cuman kan segala sesuatu itu kalau diomongin doang kayaknya kosong gitu ya. Jadi lebih baik gimana caranya nanti pas bayinya udah keluar, gimana cara ibunya care sama bayinya. Pokoknya harapan saya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Semua pemirsa yang lagi nonton doakan mudah-mudahan ibunya sehat, anaknya lahir sehat dengan selamat, sempurna, dan menjadi berkah anaknya untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya nanti. Amin. Sembilan tahun menikah, Denny Cagur dan sang istri Santi Widiastuti baru dikaruniai satu orang putra yang kini berusia 4 tahun. Bukan niat hati untuk menunda momongan lagi, justru pasangan ini berharap segera diberi keturunan kembali untuk meramaikan suasana rumah. Namun ternyata Santi pernah 2 kali mengalami keguguran. Untungnya Denny dan sang istri tak putus asa. Mereka mengikuti program kehamilan untuk mendapatkan anak lagi, sembari menanti jawaban doa dari Sang Pencipta. Kayaknya sempat harusnya udah punya adik lagi. Abi harusnya punya adik 2, tapi nggak jadi, belum rezeki ya sudah. Udah positif, tes dibuka Anda belum beruntung. Lotre kali ya. Yang kedua coba lagi, udah masukin lagi, cari lagi. Pada saat itu iya, tapi ya akhirnya gue melihat ya Tuhan memberikan banyak hal untuk gue dan istri untuk bersyukur gitu dengan semua yang terjadi di kehidupan gue itu. Kita juga kalau ngomongin anak kita udah punya, gue udah ngerasain gimana mandiin anak, gimana begadang karena anak, gantiin popok anak gitu deh. Dan kita sudah menikmati itu gitu.
Toh sekarang kalaupun diberi, alhamdulillah kita senang. Kalaupun enggak, ya kita sudah punya anak yang kita banggakan, pinter, ganteng. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih. Bukan rahasia umum lagi bahwa Pasha Ungu ingin memiliki keturunan yang banyak. Setelah mendapatkan buah hati lagi dari sang istri Adelia Wilhelmina, pria 5 anak itu sempat merasakan girang lantaran Adele akan kembali memberikannya tambahan anak. Sayangnya, Adele justru mengalami keguguran di usia kehamilan 2 minggu. Seperti apa kisah pilu mereka? Ini sih sebenarnya flashback ya. Flashback di rumah sakit, lewat lab itu, periksa darah ya, semuanya itu rumah sakit mengatakan positif hamil. Jujur saya happy banget, saya senang banget. Wah, nambah lagi nih, ya kan? Ya udah, saya bilang udahlah, Mom biarin aja, nanti 2 minggu baru kita lihat bayinya. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Nah ternyata setelah 2 minggu kita cek, malah udah cek semua, cek dalam segala macam, nggak ada gitu bayinya. Dan setelah dari dokter itu besoknya keluar itu apa namanya, darah, keluar darah. Nah ada kita report kan ke dokter kan, ini ada keluar darah nih, gimana? Ya ada 2 hal mungkin, kata apa sih bahasanya itu, turun sendiri, keluar sendiri, apa keguguran sendiri lah, atau satu lagi apa sih, hamil di luar kandungan. Saya tanya, Adele, apa yang dirasain apa? Maksud saya khawatirkan takutnya ada apa gitu kan. Mestinya sih kita cek lagi ke dokter, karena dokter yang di rumah sakit itu menyarankan ke dokter yang satu lagi, supaya lebih apa namanya, lebih komplit lah infonya. Chua Kotak juga punya pengalaman pahit ketika gagal menjadi seorang ibu. Ditenggarai karena terlalu lelah bekerja, kandungan Chua akhirnya tak kuat bertahan. Chua pun mau tak mau mengikhlaskan janin pertamanya gugur begitu saja. Untungnya pasangan yang menikah September 2014 lalu itu kembali optimis untuk membuat program kehamilan lagi, dan kejadian tersebut dijadikan pelajaran berharga agar kelak ia bisa lebih berhati-hati menjaga kandungannya. Mungkin jadwal saat itu kecapean, terus banyak pengalaman yang didapat. Misalnya ternyata walaupun fisik kuat bukan berarti dalam tubuh kita tuh kuat gitu kan. Jadi memang kita harus lebih care lagi sama diri sendiri gitu. Ya sudah melewati masa itu, sama selama rezeki Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Aku percaya itu. Mungkin aku disuruh untuk pacaran terus. Di usia kandungan trimester pertama, kondisi janin memang masih rentan akan hal-hal yang tak diinginkan. Alangkah bijaknya bila para wanita yang tengah mempersiapkan diri untuk memperoleh momongan agar lebih menjaga diri untuk meminimalisir resiko keguguran. Karena anak adalah karunia yang luar biasa diharapkan untuk meneruskan keturunan. Maka sebaik mungkin, lakukanlah yang sesuai kemampuan manusia. Selebihnya ada pada kuasa yang maha menentukan. Benar tadi kata Chua ya, kayaknya ya, memang walaupun fisik kita kuat, mungkin yang di dalamnya belum tentu. Jadi memang harus perimbangan ya, tapi mudah-mudahan bagi yang belum hamil lagi dapat momongan secepatnya. Bagi yang lagi hamil, karena kalau nggak salah Chua juga sekarang lagi hamil dan mau off dulu dari Kotak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Amin. Selamat pagi pemirsa, inilah Info Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan setelah ini ada kabar duka dari dunia hiburan Indonesia. Om Frans Tumbuan meninggal dunia kemarin di Jakarta. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Info Pagi.
9 tahun menikah, Denny Cagur dan sang istri Santi Widyastuti baru dikaruniai satu orang putra yang kini berusia 4 tahun. Bukan niat hati untuk menunda momongan lagi, justru pasangan ini berharap segera diberi keturunan kembali untuk meramaikan suasana rumah. Namun ternyata Santi pernah 2 kali mengalami keguguran. Untungnya Denny dan sang istri tak putus asa. Mereka mengikuti program kehamilan untuk mendapatkan anak lagi, sembari menanti jawaban doa dari Sang Pencipta. Kayaknya sempat harusnya udah punya adik lagi. Abi harusnya punya adik 2, tapi nggak jadi, belum rezeki ya sudah. Udah positif, pas dibuka Anda belum beruntung. Otre kali ya. Yang kedua, coba lagi, udah masukin lagi, cari lagi. Pada saat itu iya, tapi ya akhirnya gue melihat ya Tuhan memberikan banyak hal untuk gue dan istri untuk bersyukur gitu dengan semua yang terjadi di kehidupan gue. Kita juga kalau ngomongin anak kita udah punya, gue udah ngerasain gimana mandiin anak, gimana begadang karena anak, gantiin popok anak gitu deh. Dan kita sudah menikmati itu gitu. Toh sekarang kalaupun diberi, alhamdulillah kita senang, kalaupun enggak, ya kita sudah punya anak yang kita banggakan, pinter, ganteng. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih. Bukan rahasia umum lagi bahwa Pasha Ungu ingin memiliki keturunan yang banyak. Setelah mendapatkan buah hati lagi dari sang istri Adelia Wilhelmina, pria 5 anak itu sempat merasakan girang lantaran Adel akan kembali memberikannya tambahan anak. Sayangnya, Adel justru mengalami keguguran di usia kehamilan 2 minggu. Seperti apa kisah pilu mereka? Ini sih sebenarnya flashback di rumah sakit lewat lab itu, periksa darah ya semuanya itu rumah sakit mengatakan positif hamil. Jujur saya happy banget, saya senang banget. Wah, nambah lagi nih, ya kan? Ya udah, saya bilang udahlah, Mom biarin aja, nanti 2 minggu baru kita lihat bayinya. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah. Nah ternyata setelah 2 minggu kita cek, malah udah cek semua, cek dalam segala macam, nggak ada gitu bayinya. Dan setelah dari dokter itu besoknya keluarin darah, keluar darah. Nah ada kita report kan ke dokter kan, ini ada keluar darah nih gimana? Ya ada 2 hal mungkin, kata apa sih bahasanya itu, turun sendiri, keluar sendiri, apa keguguran sendirilah, atau satu lagi apa sih? Hamil di luar kandungan. Saya tanya Adel, apa yang dirasain apa? Maksud saya khawatirkan takutnya ada apa gitu kan. Mestinya sih kita cek lagi ke dokter, karena dokter yang di rumah sakit itu menyarankan ke dokter yang satu lagi supaya lebih kompleks. Mungkin, namun apa daya bila Sang Pencipta berkehendak lain, kendati dijaga sedemikian rupa, tetap saja ada alasan yang membuat takdir berkata lain. Pemirsa, berikut inilah ulasan tentang pasangan artis yang pernah punya pengalaman keguguran. Siapa sajakah mereka? Senyum yang syarat kelegaan hati baru bisa disuguhkan oleh pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda saat keduanya menggelar acara 7 bulanan minggu kemarin. Rasa was-was yang selama ini mengungkung perasaan mereka pun perlahan sirna. Kini hanya ada bayangan indah di hari depan untuk menyambut kehadiran sang buah hati yang nyaris 2 tahun mereka nantikan. Sebelumnya Sarwenda memiliki riwayat keguguran hingga 2 kali dengan berbagai alasan. Pertama, Sarwenda dituding mengalami kondisi berat badannya yang terlampau kurus hingga mempengaruhi kandungannya. Dan keguguran kedua terjadi lantaran ia terlalu lelah bekerja. Kehamilan ketiganya pun tak mudah. Mantan personel Caribel itu sempat bolak-balik rumah sakit dan duduk di kursi roda saat hamil muda. Wajar bila saat ini Ruben dan Wenda sangat mensyukuri harapan yang nyaris terkabul tersebut. Kalau saya sih
udah mulai kadang gelisah atau dia bergerak sedikit saya udah panik kenapa gitu. Saya takut ya karena memang kan sebelumnya kan Wenda dari riwayat yang kurang bagus gitu. Jadi saya harus lebih ekstra hati-hati lagi, makanya kalau ngambil kerjaan saya jarang ngambil kerjaan yang malam. Jadi saya biar punya banyak waktu untuk istri saya, untuk dia bercerita apa yang dia lakukan seharian gitu. Dan saya mencoba menjadi suami yang baik, ayah yang baik ya. Suami siaga. Jadi dari Wenda senam, Wenda minta diikutin ya sama saya, dianterin senam hamil saya ikutin. Wenda minta ditemenin yoga hamil saya ikutin gitu. Jadi saya mencoba menjadi orang yang selain suami menjadi sahabat dia pada saat dia lagi hamil ini. Kalau diomongin mental sih mungkin dari mulai kehamilan yang mulai kemarin itu yang rada kurang enak itu sudah disiapkan mental gimana caranya supaya kuat menjadi ibu, menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab nanti sama anaknya, gimana cara ngurusinnya. Cuman kan segala sesuatu itu kalau diomongin doang kayaknya kosong gitu ya. Jadi lebih baik gimana caranya nanti pas bayinya udah keluar, gimana cara ibunya care sama bayinya. Pokoknya harapan saya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Semua pemirsa yang lagi nonton doakan mudah-mudahan ibunya sehat, anaknya lahir sehat dengan selamat, sempurna, dan menjadi berkah anaknya untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya nanti. Amin.
kabar infonya. Chua Kotak juga punya pengalaman pahit ketika gagal menjadi seorang ibu. Ditenggarai karena terlalu lelah bekerja, kandungan Chua akhirnya tak kuat bertahan. Chua pun mau tak mau mengikhlaskan janin pertamanya gugur begitu saja. Untungnya pasangan yang menikah September 2014 lalu itu kembali optimis untuk membuat program kehamilan lagi, dan kejadian tersebut dijadikan pelajaran berharga agar kelak ia bisa lebih berhati-hati menjaga kandungannya. Mungkin jadwal saat itu kecapean, terus banyak pengalaman yang didapat. Misalnya ternyata walaupun fisik kuat bukan berarti dalam tubuh kita tuh kuat gitu kan. Jadi memang kita harus lebih care lagi sama diri sendiri gitu. Ya sudah melewati masa itu, sama selama rezeki Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Aku percaya itu. Mungkin aku disuruh untuk pacaran terus. Di usia kandungan trimester pertama, kondisi janin memang masih rentan akan hal-hal yang tak diinginkan. Alangkah bijaknya bila para wanita yang tengah mempersiapkan diri untuk memperoleh momongan agar lebih menjaga diri untuk meminimalisir resiko keguguran. Karena anak adalah karunia yang luar biasa diharapkan untuk meneruskan keturunan. Maka sebaik mungkin, lakukanlah yang sesuai kemampuan manusia. Selebihnya ada pada kuasa yang maha menentukan. Benar tadi kata Chua ya, kayaknya ya, memang walaupun fisik kita kuat, mungkin yang di dalamnya belum tentu. Jadi memang harus perimbangan ya, tapi mudah-mudahan bagi yang belum hamil lagi dapat momongan secepatnya. Bagi yang lagi hamil, karena kalau nggak salah Chua juga sekarang lagi hamil dan mau off dulu dari Kotak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Amin. Selamat pagi pemirsa, inilah Info Pagi bersama saya Ananda Omes. Dan setelah ini ada kabar duka dari dunia hiburan Indonesia. Om Frans Tumbuan meninggal dunia kemarin di Jakarta. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Info Pagi.